قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Sadaqallahul Azim. Surat Yusuf, Surah Hud alaihimussalatu wassalam. Alhamdulillah, juz 12 ma'ana fi hubbina, juz 12 bersama kita dalam kecintaan, dalam keimanan, mengimani firman Allah, salah satu rukun iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai kemuliaan, dan Al-Quran adalah tariqu al-jannah, jalan kemuliaan, jalan masuk surga. Ya, maka mencintai kemuliaan adalah man ahabba syai'an kathura dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu maka jadi akan banyak menyebutnya, akan banyak mengulanginya, akan banyak meng-SMS, men-WA. Ya, subhanallahil azim. Pelajaran yang menarik dalam kehidupan ini, Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, ya kan, dan dalam surat Hud tadi panjang kisah saudara-saudaranya para nabi Allah Subhanahu wa taala, dan surat Hud diawali dengan Alif Lam Ra, yang juga hidup ini ada ilmu yang lebih tinggi atau ada misteri, ya kan, dan misteri kehidupan itu selalu ada. Karena itu maka disuruh belajar, disuruh ngaji, disuruh meningkatkan iman, karena hidup ini ada misteri, khususnya hari esok yang akan datang itu tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Nah, maka bukan masalah ingin mengetahui, tapi ujungnya kalau orang ingin mengetahui itu dia pasti berjalan dengan kegiatan yang disebut al-a'malus sholihat. Maka orang yang menyibukkan kehidupannya dengan amal soleh, dengan ke program baik diridhoi oleh Allah, maka otomatis jadi sudah memenuhi jadi kehidupan itu, karena tidak akan terbuang dan terlantar begitu saja. Juz 12 diawali dengan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bahwa dari sisi Allah tidak ada makhluk binatang yang melata, germet, hidup di alam ini, melainkan secara kecukupan dan jatah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masalah iman juga, ya kan, masalah iman, karena ya memang nyatanya ada yang susah makan, sulit mencari rezeki, ada yang gampang, ada yang ini, tapi kok kenapa ayatnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha? Berarti dong enggak. Jadi masalah sedikit banyak pun itu ada catatannya. Masalah primer dan sekunder dan selanjutnya itu juga ada catatannya. Tapi bahwa dalam kondisi apapun pasti akan ada yang masuk di mulut kita, apakah itu air, apakah itu makanan, apakah itu makanan yang dimakan, bisa cipluan, bisa dedaunan, bisa macam-macam. Intinya adalah yang masuk jadi di dalam mulut kita. Dan apa yang masuk dalam mulut kita itu tentu terbagi menjadi banyak hal. Diantaranya adalah halal dan thayyib, itu yang paling tinggi. Jadi halal dan dibutuhkan tubuh, bermutu, berkualitas. Ada halal tapi kadang nggak thayyib, makan jengkol misalnya itu halal tapi thayyib sesekali, tapi kalau kamu makan kemudian menjadi masalah itu nggak thayyib namanya, padahal halal.
makruh misalnya, ya kan. Nah, jadi seperti itu, maka yang masuk. Dan masalah ikhtiar itu kita, oh ini halal thayyib, oh ini halal kurang thayyib, nah itu kita, oh jangan perutmu kembung nanti, nah gitu kita tahu. Ya apalagi kalau masuknya yang haram. Apakah yang haram itu ada yang thayyib? Enggak ada sebetulnya. Cuman secara syahwat itu kadang yang haram lebih enak. Harimat alaikumul maitatu. Ya jadi begitu, tapi ya haram nggak ada yang thayyib, nggak ada. Ya kecuali darurat. Nah, itu sifatnya kepepet, darurat, dan pengobatan karena tidak ada yang lain. Nah gitu. Makanya nanti ada famanil turro, siapa yang kepepet. Nah fi makhmasatin juga boleh, famanil turro, ya kan, ghairu baghin wala adin. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi terkait dengan makanan, terkait dengan daging, ya. Coba lihat di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, nanti ada hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu, dan seterusnya. Nanti di situ ada famanidturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsm. Barang siapa yang kepepet, ya kan, dalam cekian, makhmasah itu kekurangan, kelaparan sampai tidak bisa napas, sampai tidak bisa nelen, sampai tidak, saking keringnya dan seterusnya. Famanidturra fi makhmasatin, ya kan, kemudian dia kepepet, tidak ada apa-apa kecuali yang haram tadi, maka jadi ghairu mutajanifil li'im, tanpa mentolerir dosa, cuman semata-mata adalah karena kepepet dan tidak mampu menahannya, maka itu tidak ada masalah. Tuh coba, ada famanidturra ghairu baghin wala adin juga ada, ya, di surat An-Nahl, di surat Al-Baqarah. Ya, jadi subhanallah, meskipun enaknya kayak apa, bagi yang enak, tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kepepet, tuh tidak ada. Pasti semuanya pernah mengalami terjepit, namanya keperopok. Entah itu dalam keadaan yang berhubungan dengan makanan, minuman, atau dalam keadaan keselamatan diri, macam-macam, pasti semua orang mengalami jadi kepepet, terpojok, dan seterusnya. Iya, dan itu menjadi rumus di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallahil azim. Jadi awal juz 12, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ya. Dan terus di situ ada kisah Nabi Nuh, luar biasa, panjang di surat Hud, rinci, ya kan, bagaimana Nabi Allah Nuh disemprot oleh Allah dengan begitu keras, hanya dengan mengatakan itu kan anak saya, ya Allah, masa anakku kerem sih, nah gitu. Maka mungkin ya terus bahasa yang lain di tempat yang lain, memang lo sama gue, ya gitu. Sayangan mana sih dengan anak atau dengan orang yang kamu sayang? Gak bisa jawab. Kalau kamu mencintai, paling orang tua mencintai anaknya sebatas apa sih? Sedih kalau anaknya sakit, ya. Sedih kalau misalnya tidak punya apa-apa atau hidupnya sengsara, iya. Tapi Allah lebih dari itu semuanya. Dia menciptakan, dia ngasih roh, dia menyiapkan dan memberi kecukupannya, dia memberi kesehatan, dia semuanya. Jadi Allah itu maha pengasih dan penyayang. Nah, ketika mengatakan itu anak saya, maka Allah marah. Pertama mengatakan jangan meminta dan bertanya sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Kalau nanti kamu melakukan itu, berarti kamu termasuk orang bodoh. Karena itu anakku. Kalau tidak saya kasih, kan tidak punya anak. Tuh, itu maksudnya.
Jadi dahsyat sekali logika ini, ya. Tapi karena Rasul Nuh alaihissalatu wassalam orang baik, nabi dan rasul, ketika disemprot begitu langsung ampun. Qala ya Nuh innahu laysa, qala ya Nuh, qala Nuh inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li. Ya Allah, mohon ampun, aku meminta sesuatu yang aku tidak ngerti. Padahal benar-benar juga sebetulnya. Kalau anak saya, ya Allah, masa sih gitu. Sebenarnya kan dari bahasa manusia mah oke-oke aja, nggak ada masalah. Ya tapi kata Allah, kamu kan nggak tahu rahasianya. Ya, kan aku yang ngasih juga, yang mengadakan. Itu kan nggak tahu rahasianya, ya kan? Ya kan, lalu kemudian qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li. Ya Allah, mohon perlindungan kepadamu. Ada enggak yang seperti ini nih? Ya, luar biasa. Ya adalah itu Nabi Nuh, ya kan? Ya kan, nabi. Nanti dibilang kan nabi, kita kan bukan nabi. Ya iyalah, makanya kan takwa, keimanan, ketaatan itu kan berlevel. Ya Allah Akbar. Terus Nabi Hud, ya kan, kemudian setelah Nabi Allah Hud terus kaum Samud Nabi Allah Saleh. Setelah Nabi Allah Saleh dengan kaumnya semuanya ada gamblang jamaah dimuliakan Allah, lalu para utusan Allah yang dikirim kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lot alaihissalatu wassalam, ya kan? Ya, kemudian Nabi Allah Syuaib, ya, dengan kaumnya yang pada ngurangin takaran dan timbangan, ya. Baru kemudian jadi Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim, dan Rasulullah menerima kisah-kisah. Tadi saya kan, ini loh Muhammad, kisah semuanya tak kasih ke kamu, begitu. Untuk apa? Untuk mengokohkan kamu di dalam berjalan, berbangsa dan bernegara ini. Kalau kamu sengsara, orang dulu juga sengsara semuanya. Nah gitu. Jadi coba Al-Quran begitu tertib. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Ini di akhir surat Hud, ya kan? Qul lil ladzina la yu'minun, katakan kepada orang yang berseberangan kepada kamu, tidak beriman itu artinya berseberangan pada Rasul. Malu kamu berbuat, aku juga berbuat. Nah gitu. Makanya jangan kamu yang beriman lebih cere atau lebih kecil daripada yang tidak. Yang tidak beriman aja semangat, yang jahat aja semangatnya luar biasa, masa kamu tidak semangat? Nah gitu, ya. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun wantadhiru, ya kan? Dan nanti kita akan saling melihat. Dan nanti kalau sudah diputuskan itu juga pada ngelihat, bener lo ternyata, ya. Ya udah, kan dulu udah saya ajak, nah gitu. Iya gitu. Dan nanti teman-teman akrab ini juga ketemu dulu, yang satu mau masuk neraka sama masuk surga itu ketemu dulu. Ternyata belum bener lo, ternyata Roni, ya kan, begitu. Kan udah lama diajak jalan, ya kan? Ngapain tambeng begitu itu, nah gitu. Tapi kan itu nanti, maka di dalam konteks fi arasatil qiyamah itu unik. Pokoknya semua yang pernah ketemu dan kenal itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya tahu, oh iya ternyata benar lo, ya kan, begitu, ya. Supaya, dan bukan hanya di situ. Nanti ketika sudah jadi semuanya, yang ahli neraka masuk neraka, yang ahli surga masuk surga, nanti ada waktu untuk ngobrol lagi, video call namanya. Nah, di surat Al-A'raf ayat yang ke-45, wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna. Gue video call nanti sama Ustaz Roni, tapi kan sama-sama di surga, ya kan, begitu, amin. Ya tapi kalau misalnya kan sudah lama Ustadz Halimi saya ajak untuk beresin pikiran dan penyakit hati itu, nah gitu kira-kira. Terus ada video call, coba baca tuh. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan
قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Jadi ini pertemuan kedua, ya kan, nanti pas jadi pada dibangkitkan dan kemudian mau jadi setelah gitu, kamu rombongan mana? Aku kloter, mau dihentikan. Itu ada tuh begini itu. Nah, wabil khusus kalau teman akrab di dunia dan yang satu masuk surga, satu masuk neraka, itu dipertemukan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tambah sakit maksudnya. Iya, kok aku kesini sih? Ya kan dulu udah aja sampai dimakan dicere juga, ya kan begitu. Ya. Ya, jadi luar biasa begitu. Nah, terus ya kalau sama-sama masuk surga ya rombongan aja bareng, ya kan begitu. Nah, dan itulah dialognya, silahkan dibaca sendiri. Nah, itu nanti kalau di neraka, tapi video callnya yang boleh ngelihat gambaran orang di surga, ahli neraka. Ahli surga tidak boleh melihat neraka karena ngelihat tok aja pingsan. Saking ininya, ya, astaghfirullahaladzim, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Makanya kalau terkait neraka, Allah itu maha pengasih dan penyayang dan maha pengampun, luar biasa. Karena nanti ada orang yang masuk sebentar terus dientas, terus sampai 500 tahun di neraka baru dientaskan, dan itu yang terakhir. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Ini ngomong gaib ini ya harus ada dalilnya, bukan asal ngomong. Nah, itu jemaah dimuliakan Allah, tadi kisah-kisah seperti itu. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun wantadhiru inna muntadhirun walillahi ghaibus samawati. Dan yang gaib itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir dari surat Hud. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Jadi Allah itu tidak akan samar, tidak akan lalai dengan apa yang kamu lakukan. Kayaknya Allah nggak tahu deh ini, nggak ada begitu. Allah memantau aja. Iya, subhanallah. Nah, baru masuk surat Yusuf, subhanallahal-azim alaihi salam. Tapi luar biasa, Nabi Allah Yusuf ini masya Allah, kecil, ya kan, udah dipisahkan dengan orang tuanya, dipisahkan ke direkayasa, bukan dipisahkan begini ini pergi pesantren, ya kan, tapi ya diartikan aja pesantren. Dari kecil, ya kan, udah diadu domba, padahal itu ikhwah, wajah ikhwatu Yusuf, ya kan. Jadi kalau ikhwah itu nggak ada jaminan baik, saudara itu, dan nyatanya meskipun disebut saudara juga, kalau saudara kandung pun bertengkar hanya kurang 3 meter aja beda, bertengkar, ya kan, warisan maksudnya. Ya, jadi meskipun ikhwah, meskipun sudah ikhwah itu tidak ada jaminan baik. Yang murtad juga banyak, ikhwah murtad, akhwat murtadah, kan gitu. Jadi murtad, apakah murtad imannya atau murtad kesepakatannya, murtad bayatnya, murtad apa, pokoknya nggak ada jaminan. Mau ikhwah juga murtad, mau akhwat juga murtadah juga. Lihat omongan ini dan terapkan di sepanjang sejarah. Nanti banyak yang murtad artinya kembali ke belakang. Kalau murtad dalam konteks keimanan ya keluar dari iman, keluar dari Islam, tapi keluar dari rombongan, keluar dari grup, keluar dari apa yang sudah disepakati, itu murtad namanya secara bahasa. Lalu nyambung nggak begini nih? Subhanallah, maka mesti harus memohon kepada Allah terus, ya Allah jauhkanlah kami dari murtad, ya begitu. Nah, itulah apa namanya, nah, saudaranya Yusuf padahal saudara, memang nggak kandung dia, memang nggak kandung, memang jadi beda ibu, ya makanya jangan pada banyak ibu gitu kali ya. Nah, tapi nggak akan selesai kalau itu yang dibahas, karena memang jadi itu bagian dari tuntutan kehidupan dan tuntutan zaman.
yang bisa. Kok yang berhenti, nggak begitu, yang bisa. Ya. Oke, jangan kemana-mana pikirannya. Subhanallahil azim, itu Yusuf alaihi salatu wassalam dengan saudara-saudaranya, dan sadis direkayasa ini dan sampai masuk sumur. Yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala, dijual menjadi budak, ya kan, masuk. Tapi kayaknya ya memang itu kalau jalan itu melapangkan untuk merubah nasib. Gitu kira-kira. Tapi kan luar biasa membuka suatu jalan. Nah, ini saudaraku semuanya pelajaran banyak nanti karena masih gantung di surat Yusuf ini, Nabiullah Yusuf sampai yang terakhir hasal haqqu. Sekarang jadi jelas kebenarannya, tapi lama banget akhirnya Nabi ana rawattuhu, itu omongannya si perempuan, al-ana hasal haqqu ana rawattu, akulah yang jadi merayu Yusuf sinda, wa innahu laminas shadiqin dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Yang demikian ini agar jadi mengetahui bahwa aku tidak cidro, tidak khianat, ya kan, dalam hal yang gaib. Kalau Allah mah pasti maha menepati, meskipun pada orang nggak tahu dan sejarah dimanipulasi, nanti dibuka oleh Allah. Ya, kita kalau ikhtiar zahir nggak bisa, ya harus yakin bahwa nanti Allah yang akan menolongnya, akan membukanya. Kalau lagi pada berjuang begini mah, ya semuanya bisa ngaku benar gitu. Ya rame masalah hoak, ya kan, hoak ini. Hoak itu sepakat tidak boleh karena dosa. Berbicara hoak, ya kan, dosa. Menyebarkan hoak, dosa. Tapi kalau yang benar juga nggak jelas, maka semuanya hoak. Itu kayak jebakan, jadi semua orang jatuh kepada hoak karena yang benar nggak ada. Ya gitu. Pada nyambung nggak begini? Nanti di dalam ilmu hadis itu juga ada kandang Al-Quran, hadithul ifk, jadi gitu. Tapi kemudian jadi kalau misalnya jadi menjadi pembicaraan ramai tapi yang benarnya nggak ada, ya akhirnya orang terjebak di hoax semuanya. Nah, gitu, namanya jebakan hoax. Nah, gitu. Jadi luar biasa yang begini ini. Nah, kalau secara Quran, secara hadis sudah selesai, ya kan. Dan kalau bicara berita, inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Nah, gimana kalau datang berita, pembawa berita hoax atau yang ini, kamu harus minta klarifikasi dulu. Nah, gimana karena ada suatu masa yang semua orang itu fasik, yang benar nggak ada. Kalau ini misalnya zamannya semuanya zaman orang fasik, lalu gimana? Nah, maka ya diem bisa juga, ya kan begitu. Nyambung nggak yang gini-gini ini? Di Quran sudah ada, di hadis sudah ada. Kejadian itu tinggal menerjemahkan aja sebetulnya. Ketika orangnya juga, ya. Makanya ya kalau misalnya sudah tiba waktunya, nanti orang yang diam di rumah lebih mulia daripada yang keluar rumah, orang yang duduk lebih mulia daripada orang yang berjalan. Itu juga ada yang seperti itu, karena memang semuanya itu misalnya dari atas sampai bawah semuanya orang fasik semuanya. Nah, gitu, ngeri gitu. Nah, secara teks, secara gambaran sudah ada semuanya. Kita doakan kita semuanya, bangsa kita yang kita cintai, yang segala-galanya bagi kita semuanya, keluarga kita, putra-putri kita, para cabang, mitra, kolega, relasi, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ya Allah, dalam kesembuhan dari segala macam penyakit, ya Allah, rasa sakit diselamatkan oleh Allah dari jebakan-jebakan hoax ini juga, dan diselamatkan oleh Allah dari yang menakutkan, yang membahayakan, ya kan, ya Allah, diselamatkan dari COVID-19, ya Allah, seluruh bangsa kita, seluruh yang ada di kota, di tengah kota, di pelosok, di pedesaan, di gunung, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, selamatkan dari COVID-19, ya Allah.
Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, berkhusus keluarga-keluarga ini, jaringan ini, ya Allah, Engkau maha penyelamat, antas salam wa minkas salam. Allahumma silana umurana, mudahkan segala urusan kita, haqiq amalana waqdi hajatina, berikan kesuksesan, keberhasilan ya Allah, hajat kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, wanzil lana al-barakat ya Allah, wa ila man lahu haqqun alaina minal muhsinina wal muhsinat, waqifina wal waqifat, wal aba wal ummahat, wal aba wa ummahat, wa sulhima wa furu'ihima, hashima qaribaihima ya Allah, auladihima banatihima alladhina sabaquna bil iman min ikhwanina wa akhawatina, wa ila asatidatina wa ahbabina, habaib kita, ustadz kita, kiai kita, guru kita, ulama kita, para pejuang kita ya Allah, tuan guru, buya dan arajengan ya, semuanya ustadz, asatidah, syifin musyifat, ila al-isnad, ussanad, ahli tafsir, ahli fiqh, ahli hadis, ahli ilmu yang bermanfaat diwariskan kepada kita, para wali, para abdal, para aqtab, Syekh Abdul Qadir Jailani, atba'it tabi'in, at-tabi'in, para sahabat Nabi, keluarga Rasulullah SAW, ridwanullah alim ajma'in, wala hadratin Nabi SAW ya Allah, wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, malaikatil muqarrabin, ruhil amin Jibril, ila hadratika ya rabbal makhluqat, ya rabbal makhluqat, ya rabbal makhluqat, anta ta'lamu ahwalana wa mashakilana ya Allah, Allahumma halli mashakilana, Allahumma halli mashakilana, wala waj'al kulla asirin yasira, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'al hasana was sa'ba idha syi'ta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudaraku semuanya, alhamdulillah rabbil alamin, tuntas semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anda bersama Allah dan Allah selalu membersamai Anda. Allah ma'akum aina ma kuntum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.